Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Via Halida Azani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi keuangan. Mengapa sih kita perlu belajar keuangan? Ada yang tahu? Karena pada dasarnya kita harus mengerti tentang semua pencatatan, semua penyimpanan yang berkaitan dengan keuangan. Karena itu akan menjadi pertanggungjawaban kita atau organisasi ke dalam organisasi tersebut. Lanjut ya. Kita belajar apa sih itu administrasi keuangan? Administrasi keuangan adalah pencatatan di bidang keuangan untuk menyajikan laporan keuangan suatu organisasi. Sudah pasti jelas, dalam suatu organisasi pasti dibutuhkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dikumpulkan oleh administrasi yang ada. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, administrasi itu apa sih? Next ya. Lanjut ke pengertian administrasi. Dalam arti sempit, administrasi bisa dibilang sebagai tata usaha. Nah, di sini ada administrasi sebagai tata usaha. Menurut Prajudi Atmosudiljo, mengartikan bahwa tata usaha sebagai pekerjaan pengendalian atau the handling informasi. Semua pusat informasi ada di tata usaha, dari pencatatan, lalu penyimpanan, sampai pengarsipan, itu ada di tata usaha. Lanjut, ada kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan. Jadi ketika nanti laporan itu sudah jadi, pencatatan, penyimpanan, semuanya itu akan menjadi sebuah informasi yang akan diberikan kepada pimpinan. Lanjut, ada memahami administrasi keuangan. Pertama, ada ruang lingkup administrasi keuangan. Yang kedua, ada prinsip administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah pengelolaan yang meliputi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Biasanya, tujuan perusahaan itu adalah memperoleh laba setinggi-tingginya dengan pengeluaran yang serendah-rendahnya. Lanjut ke manfaat administrasi keuangan. Manfaatnya itu pertama, ada teraturnya penerimaan maupun pengeluaran keuangan di dalam sebuah organisasi. Jadi ketika sebuah organisasi mempunyai administrasi yang baik, maka laporan keuangan yang didapat dalam organisasi tersebut maka akan pun baik juga. Contohnya, apabila perusahaan PT ABC selalu mengarsipkan bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti penerimaan, itu akan menjadi informasi yang valid untuk dijadikan laporan keuangan. Lanjut, ada pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. Pemanfaatan berarti penggunaan. Di sini, ketika pengeluaran dan pemasukan terlihat dengan jelas, maka kita harus bisa memilah, kita harus bisa mengklasifikasikan mana yang sekiranya harus dikeluarkan, mana yang sekiranya belum harus dikeluarkan. Lanjut, ada berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Tadi yang Ibu bilang bahwa dalam sebuah laporan keuangan diperlukan adanya
bukti-bukti yang valid atau bukti-bukti yang nyata. Contohnya apa? Nota. Contohnya apa? Kwitansi yang bisa dijadikan sebagai bukti di laporan keuangan. Lanjut, ada kegiatan administrasi keuangan perusahaan. Kegiatannya itu ada pencatatan. Pencatatannya ada transaksi barang maupun jasa. Di sini contohnya adalah nota kontan, nota debit, nota kredit, faktur, kwitansi, cek, bilet, dan lain-lain. Selanjutnya ada pencatatan transaksi keuangan, laporan laba atau rugi. Laba itu apa sih? Laba itu adalah keuntungan. Jadi di dalam laporan tersebut menyajikan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Lanjut, administrasi juga termasuk surat menyurat dan membayar pajak. Lanjut ke jenis-jenis bukti transaksi, Ibu hanya menyebutkan saja untuk mempelajarinya nanti. Yang pertama ada faktur. Yang kedua ada cek. Yang ketiga ada nota debit. Yang keempat ada nota kredit. Yang keempat ada nota kontan. Lanjut ya, kita ke sesi fungsi administrasi keuangan. Yang pertama ada fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba adalah fungsi yang berkaitan dengan laba atau keuntungan perusahaan. Lanjut, yang kedua ada fungsi investasi. Jadi di dalam perusahaan pasti ada akumulasi suatu bentuk aktiva. Aktiva itu harta, ya. Jadi yang dimaksud ini adalah fungsi investasi keuangan dalam perusahaan meliputi bentuk-bentuk pengelolaan dana kas ke dalam aset-aset dalam perusahaan. Lanjut, ada fungsi pembelanjaan. Fungsi pembelanjaan ini berhubungan dengan produksi. Jadi maupun proses produksi biasanya, pembelanjaan ini juga sebagai operasional organisasi. Lanjut, ada fungsi mencari dana atau fungsi mencari modal. Bentuk pencarian dana berkaitan dengan pembelanjaan dari usaha-usaha dijalankan. Jadi apabila perusahaan sedang butuh dana, maka dia berhak untuk mencari dana tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan. Lanjut, ada komponen administrasi keuangan. Yang pertama adalah penganggaran keuangan. Penganggaran keuangan ini berupa perencanaan, pemasukan, dan pengeluaran keuangan yang dilihat dari tahun sebelumnya atau yang biasa dilihat dari sebelumnya, lalu dibuat detailnya dan dirancangkan anggarannya. Lanjut ke perencanaan. Perencanaan keuangan biasanya merencanakan pemasukan dan pengeluaran dalam satu kurun waktu tertentu. Lanjut ada pengelolaan. Pengelolaan ini biasanya aliran kas masuk dan keluar, aliran uang yang memutar antara masuk dengan pengeluaran. Lanjut ada pengendalian. Pengendalian ini ada bukti penilaian laporan keuangan dari organisasi tersebut. Lanjut ada penyimpanan sejumlah uang yang telah dicairkan, maka
disimpan dengan aman. Lanjut, ada pencairan keuangan. Ketika uang tersebut telah disetujui oleh pimpinan, biasanya butuh waktu untuk mencairkan dana atau keuangannya. Lanjut, ada pemeriksaan keuangan. Biasanya ini dilakukan oleh auditor untuk memeriksa apakah laporan keuangan kita baik atau tidak. Next. Petugas administrasi keuangan contohnya ada 3. Pertama ada manajer keuangan, bendahara, dan staf administrasi keuangan. Di bawah pimpinan pasti ada manajer keuangan. Manajer keuangan adalah yang mengatur seluruh keuangan yang ada di perusahaan. Nah, bedanya di sini ada bendahara. Masing-masing unit kerja biasanya mempunyai bendahara dan staf administrasi keuangan. Bendahara ini biasanya untuk mencatat, mengeluarkan uang, atau menyimpan uang. Lanjut ke staf administrasi keuangan. Di sini biasanya kegiatannya mencatat bukti-bukti setelah ada pengeluaran atau pemasukan. Lanjut kita ke prinsip administrasi keuangan. Prinsip administrasi keuangan itu ada akuntabilitas, transparansi, konsistensi, efektivitas, efisiensi, integritas, kelangsungan hidup, standar akuntansi, dan pengelolaan. Di sini ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah bertanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya. Jadi, apabila seseorang sudah diberi tanggung jawab, maka dia harus melaksanakan tanggung jawabnya. Lanjut, transparansi. Keuangan itu harus bersifat terbuka. Tidak boleh ada yang diumpet-umpetin. Lanjut ada konsistensi. Konsistensi yang dimaksud di sini adalah pencatatan yang dilakukan secara berkala dan teratur. Tidak boleh hari ini kita pengen mencatat semua pengeluaran, tapi untuk besok tidak dicatat. Jangan seperti itu. Lanjut ada efektivitas dan efisiensi, ini bisa dijadikan dengan satu. Efektivitas dan efisiensi biasanya melakukan analisis apabila barang tersebut tidak perlu kita beli, maka tidak perlu dilakukan pengeluaran keuangan. Lanjut ada integritas. Integritas ini adalah harga diri perusahaan. Lanjut ada kelangsungan hidup. Dari dana yang ada dalam perusahaan itu harus sesuai dengan operasional organisasi. Kalau lewat dari operasional organisasi, maka akan terjadi kerugian. Jadi, kelangsungan hidup perusahaan tidak dapat terjalin dengan baik. Lanjut, standar akuntansi. Laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi. Lanjut, yang terakhir ada pengelolaan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.